الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur karena pagi hari ini begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita masih bisa bernapas. Hari ini kita bisa masih berjalan. Hari ini kita bisa beribadah. Hari ini jantung kita masih bergetar. Mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kali ini kita belajar tentang makanan tapi sebagai obat. Saya menyebutnya Islamik karena memang bukan berarti yang lain tidak Islam, tapi ini saya mengutip dari beberapa ayat dan hadis. Maka itu saya menyebutnya Islamic Nutritional Medicine. Kenapa saya tertarik dengan makanan? Karena makanan ini sering kita konsumsi dan tidak memberikan efek samping yang besar ketimbang dengan menggunakan obat-obat sintetik. Karena banyak sekali penyakit-penyakit sekarang ini yang harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Contoh diabetes. Seorang pasien itu harus seumur hidup minum obat gula. Contoh bisa glutamate, metformin dan sebagainya. Contoh lagi hipertensi. Itu juga minum obat seumur hidup. Contohnya amlodipin, captopril dan sebagainya. Saya berpikir seumur hidup dengan obat kayaknya kok khawatir efek samping yang ditimbulkan. Ternyata banyak jurnal-jurnal penelitian bahwa makanan itu bisa dijadikan sebagai obat. Salah satu contohnya untuk diabetes, pare dan daun salam salah satunya. Ini penelitiannya luar biasa. Bahkan di Mesir itu dijadikan infus dari pari. Penelitian ini juga sudah banyak didukung. Cuman permasalahannya adalah bicara kepentingan. Contoh yang paling sederhana dan konkret adalah penelitian tentang sakit lambung. Bahasa medisnya gastritis. Dalam dunia kedokteran diberikan beberapa obat seperti antacid, terus golongan ranitidin, simetidin, omeprazol dan sebagainya, supralfat. Padahal beberapa senter-senter penelitian menunjukkan bahwa dengan parutan temulawak dan kunyit cukup efektif. Timbul pertanyaan, kenapa kok nggak ada yang reseptif itu? Ya itu yang jadi pertanyaan. Ternyata memang gengsi kali ya. Masa dokter resepnya kunyit, kencur, temulawak gitu ya. Ini mungkin jadi yang aneh. Maka itu kenapa makanan ini tidak favorit. Ya. Dan makanan ini sebenarnya orang sudah tahu, cuman tidak tepat dalam aplikasinya.
tidak tepat dalam dosisnya. Ini yang jadi permasalahan. Kebenaran nutrisi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ternyata kita tidak care dengan nutrisi. Contoh konkretnya adalah untuk nutrisi ini adalah contohnya buah dan sayur. Kadang-kadang kita nggak tahu dan nggak ngeh buah apa yang efektif untuk pengobatan. Jangankan untuk pengobatan, bawa buah ke rumah sakit aja salah kaprah. Contoh, jenguk orang pasien stroke, bawanya duren, kacau ya. Dia harus tepat bawanya. Ini yang ekstrim gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang saya melihat tidak tepat. Harusnya kalau bawa oleh-oleh itu harus yang tepat. Ya sakit kolesterol ya bawanya apel atau jeruk lemon. Ya. Terus ya intinya adalah harus tepat dalam bawanya. Maka itu pentingnya mengenal beberapa terapi nutrisi. Baik, kita sudah hafal ya surat ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ayat pertama ini turun dengan kata Iqra. Saya tertarik dengan kata ini karena memang kita harus belajar terus-menerus. Ibarat kampak yang dipakai untuk menebang pohon, mungkin untuk 1 hari, 2 hari masih tajam, tetapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya lama-kelamaan akan tumbuh. Maka itu kajian-kajian itu memang cukup penting. Saya pun juga masih terus belajar dan belajar. Saya salut dengan di sini karena jamaahnya cukup banyak dan semangat dalam mengikuti kajian. Mudah-mudahan yang hadir di sini berkah semuanya, sehat semuanya ya, dan kaya semuanya ini. Karena memang dunia dan seisinya itu lebih baik ketika dia melakukan sholat sebelum sholat subuh. Jadi di sini termasuk orang-orang yang kaya. Di sini saya melihat banyak sekali fenomena-fenomena, walaupun ini tidak secara langsung, tapi saya melihat fenomena-fenomena kesehatan dari alam. Saya melihat alam ini Allah ciptakan sudah sangat sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Bahkan obat-obat kimia sintetik pada awalnya itu berasal dari tanaman obat. Contoh aspirin atau asetil-salisilik asid atau obat pengencer darah itu diambil dari tumbuhan sawit alba atau pohon wilau. Terus kemudian diekstrak, kemudian dimodif, ditambah senyawa kimia sintetik, hasilnya aspirin. Contoh lagi vincoblas, vincristin, obat golongan kemoterapi. Itu ternyata diambil dari tumbuhan tapak darah. Tapak darah itu tumbuhan yang warnanya merah, ungu, putih di pekarangan rumah, yang harganya mahal sekali. Contoh lagi kina, sudah tahu obat malaria diambil dari tanaman kina. Bahkan morfin pun diambil dari tumbuhan juga. Jadi ternyata tumbuhan ini sangat luar biasa. Cuma permasalahannya adalah kita terlalu mungkin agak sedikit merasa pintar sehingga mengubah dan sebagainya. Kalau saya berpikir sealami mungkin, sesederhana mungkin itu jauh lebih bagus. Maka itu saya dikenal di kalangan tukang sayur dan tukang jamu, ya. Karena obatnya kalau nggak sayur, buah, ya tukang jamu juga. Maka itu ada istilah tukang jamu menerima resep, gitu ya. Resepnya dari saya. Sampai-sampai saya tertarik dengan makanan ini, saya bikin usaha jus, gitu ya. Usaha tempe. Karena ternyata saya bikin klinik banyak, ternyata nggak bikin solusi. Ternyata saya benerin orangnya, makanannya dirusak lagi. Saya ngobatin pasien kanker, misalnya kanker payudara, makanannya ayam yang disuntik hormon, percuma juga diobatin. Jadi ternyata makanannya cukup penting. Coba kalau kita melihat fenomena
kehidupan binatang. Pernah nggak Bapak perhatikan aktivitas binatang? Saya sangat senang melihat binatang karena ternyata binatang ini makhluk yang komitmennya itu cukup luar biasa. Contoh ayam, nggak ada ayam bangun kesiangan, gitu ya. Saya buktikan itu dengan saya coba pelihara ayam di rumah, kok nggak pernah kesiangan. Padahal malamnya saya bikin begadang dia, tapi ternyata tetap sebelum sholat subuh dia sudah bangun, gitu ya. Di depan rumah saya ada lebah. Lebah itu juga makhluk yang luar biasa. Saya nggak pernah melihat lebah pulang sampai lebih dari azan maghrib. Ya, pulangnya selalu sebelum azan maghrib. Ya, dan sangat luar biasa. Manusia ini hidup tidak jelas, kadang kesiangan, kadang kemalaman, dan sebagainya. Ya. Jadi harus melihat dan malu sama binatang, ya. Binatang juga makannya komit, saya lihat. Contoh kambing, makannya selalu rumput. Gak mungkin kambing berubah, gitu ya. Oh, kalau saya sakit makannya bunga apa, gitu ya. Rumput dijadikan makanan, rumput dijadikan sebagai sumber kehidupannya. Buaya juga selalu komit makannya daging. Gak pernah saya lihat buaya makan rumput, ya. Ternyata fenomena kehidupan binatang ini menyebabkan keteraturan. Pernah ada suatu kejadian sapi. Ya, sapi itu pernah ada kasus namanya sapi gila, meningitis otak pada sapi. Itu disebabkan karena sapinya itu dikasih jeroan, Pak. Dulu pernah tahun 9 sekitar tahun 80-an ada istilah namanya sapi gila. Itu gara-gara sapi dikasih jeroan supaya cepat gemuk. Ternyata menyebabkan meningitis otak pada sapi. Itu gara-gara sapi makan jeroan. Maka itu bisa dibayangkan kalau seandainya buaya makan rumput. Ya, ini jadi aneh. Timbul pertanyaan, keteraturan itu menyebabkan mereka menjadi lebih sehat sebenarnya. Tapi timbul lagi pertanyaan, dan ini sering terjadi. Saya isyarat kepada pasien, Pak, tolong dong jangan makan daging. Kadang-kadang nurut, kadang-kadang ada yang gak nurut. Alasannya sederhana aja. Buktinya tuh dok, buaya makan daging gak pernah kena stroke dan kena jantung, ya. Ya, karena memang struktur organnya dibentuk untuk itu, ya. Dan memang daging, akhirnya saya bilang saja kepada pasien itu, yaudah Pak, kalau Bapak tetap pengen makan daging, saya bolehkan. Tapi ngikutin seperti buaya, makan dagingnya daging mentah, gitu ya. Ternyata nggak bisa juga, ya. Jadi memang daging itu bagus, tapi kalau mentah makannya, silakan kalau ada yang mencoba, gitu ya. Jadi ternyata yang rusak itu adalah proses. Nah ini gambaran sedikit bahwa saya sering mengacu dan melihat kepada aktivitas-aktivitas binatang, karena Allah itu dijadikan sebagai salah satu contoh ciptaan Allah yang bisa kita pelajari. Banyak orang-orang pengobat zaman dulu melihat aktivitas alam sebagai sumber pengobatannya, ya. Dilihat tumbuhan ini, oh bagus untuk ini. Jadi alam sebagai sumber untuk pengobatannya. Belum lagi kalau kita melihat struktur gigi manusia. Kira-kira jumlah giginya berapa jumlahnya Pak manusia? Ada yang tahu jumlah gigi kita berapa? Alhamdulillah masih ada yang tahu, ya. Kira nggak ada yang tahu. Jumlah gigi kita 32. Coba kita lihat gigi taring kita jumlahnya berapa? 4. Apa fungsi gigi taring? Mengoyak daging. Maka itu tidak heran buaya giginya taring semua. Dia pasti makannya daging. Kambing nggak ada taringnya, maka itu makannya rumput. Kita sebut dengan herbivora dan karnivora. Tapi Allah jadikan kita omnivora. Harusnya secara logik gigi kita taringnya ada 4, berarti 4/32. Harusnya gimana? 1/8. Kalau kita pengen ngikutin sehat struktur berdasarkan struktur gigi kita,
Jadi makan daging, makan ayam adalah 1/8 bagian. Sanggup baru tidak? Ya, yang paling banyak apa? Gigi geraham dan gigi seri yang dipakai untuk mengunyah biji-bijian, sayur dan buah. Maka itu kalau pengen sehat, perbanyak sayur, perbanyak buah, perbanyak biji, sedikit hewan. Itu yang terbaik. Bahkan kalau menurut saya makan daging ya seminggu sekali lah, atau setahun sekali, itu lebih bagus. Jadi banyaknya sebenarnya Pak, makanan yang kita makan itu lebih aman makan yang jelas halalnya. Coba kalau Bapak makan daging dan ayam, yakin nggak bahwa ayam dan daging itu halal Bapak konsumsi? Belum tentu. Boleh jadi mohon maaf sembelihnya tidak nama Allah, atau sembelihnya pakai mesin, sekarang lagi ngetren, ya. Maka itu makanan yang paling aman dan jelas halalan dan thayyib itu ya salah satunya adalah buah dan sayur. Jadi kalau keluar kota nggak jelas ini halal dan haram, mendingan makan buah dan sayur atau minimal ikan. Ya, tapi ikan juga sudah mulai banyak kontaminasi. Jadi yang paling aman ya buah dan sayur. Tapi buah dan sayur pun juga sudah mulai kontaminasi. Berarti apa yang paling aman? Puasa. Kita makan ya, kita bikin sehat, bikin semuanya bagus ya. Ini gambaran saja bahwa ternyata buah dan sayur ini cukup efektif. Maka itu kajian kita nanti untuk bahas masalah makanan. Ditambah lagi Allah jadikan buah sayur ini berwarna-warni. Kenapa enggak alam semesta ini dijadikan hijau aja atau biru saja? Ternyata Allah jadikan berwarna-warni. Ternyata ini memberikan manfaat. Warna merah, ternyata bagus untuk penambah darah. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang kurang darah salah satunya adalah mengkonsumsi makan yang berwarna merah-merah, wortel, beet, dan bayam merah. Biasanya begitu. Kalau orang sakit kuning, pilih makanan yang kuning-kuning. Contohnya temulawak kuning dan kayu kuning. Ini salah satu fenomena. Makanya tidak heran warna itu bisa dijadikan sebagai salah satu acuan. Ini secara mudahnya seperti itu. Ya, ini jelas ya dalam surat Al-Imran juga Allah menciptakan bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Ya, ini senyawa yang sangat banyak. Ya, buah dan sayur atau tumbuhan itu sangat aman dikonsumsi. Hampir tidak ada efek samping kecuali bila berlebihan. Ya, dapat digunakan oleh semua orang, tapi harus ada indikasi dan kontraindikasi. Dan surat Al-Baqarah sudah paham semua ya di sini ya. Makannya itu harus halal dan thayyib. Thayyib menurut saya baik gak buat kita. Ya. Kalau kita memperhatikan aspek ini, saya yakin kita makan pasti hati-hati. Masalahnya kita ada dalam benak kita ketika berpikir makan apa yang enak buat saya. Ini yang jadi permasalahannya. Padahal tidak pernah berpikir makanan apa yang baik buat saya. Harusnya mindset ini dirubah. Ketika kita makan, berpikirlah makanan ini baik buat saya atau tidak. Maka kalau ini diperhatikan, maka sehatlah kita. Misal, kita makan ada madu, ada sirup. Ada madu, ada sirup. Kira-kira milih yang mana? Ada madu atau sirup, milih yang mana? Benar. Besok kalau lebaran jadi salju apa sirup? Sepakat ya. Kalau kita memperhatikan aspek halal dan thayyiban, maka kita berpikir madu lebih baik daripada sirup. Sepakat ya? Baik. Jadi intinya adalah aspek thayyib ini cukup penting. Kadang-kadang kita tidak memahami makanan ini baik atau tidak. Ada orang sakit diabetes, jelas-jelas gula itu dilarang. Maka gula menjadi tidak baik buat orang diabetes. Definisi baik dari masing-masing individu berbeda-beda. Ya, tapi artinya kita sebagai manusia bisa memilah mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Sepakat ya, saya nggak akan bahas lebih detail di sini. Halal harus dari semua aspek, cara memperolehnya, cara mengolahnya, bahkan cara menyajikannya pun harus mengandung unsur-unsur yang halal, gitu ya. Oke, kita mulai bahas
permakanan, walaupun materi yang paling bahas itu perpenyakit sebenarnya. Penyakit, saya terangkan penyakit itu apa secara komprehensif, tapi ini waktunya pasti akan panjang. Tapi sedikitlah saya memberikan gambaran bahwa di Al-Quran, di hadis itu banyak disebutkan tentang makanan. Salah satunya adalah buah yang sering disebutkan. Baik, makanan yang pertama yang saya cukup tertarik adalah pisang. Jadi pisang ini makanan surga, ya. Walaupun beda pisangnya surga sama pisang di dunia, tapi minimal mengindikasikan bahwa di surga itu ada pisang. Pisang ini sangat luar biasa, ya. Pisang ini manfaatnya cukup banyak. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang zaman dulu itu selalu menggunakan buah yang pertama kali diberikan pada anaknya adalah pisang. Ternyata itu mengikuti perilaku monyet ternyata, ya. Tapi benar juga, ya, bahwa ternyata monyet itu kenapa habis lahiran langsung bisa gelantungan, gitu ya. Ternyata pisang berperan. Ternyata pisang itu makanan yang tinggi kalium. Kalium ini berperan penting untuk kontraksi otot. Maka itu anak yang benar supaya cepat jalan, ototnya bagus, itu kasihlah pisang. Tapi zaman sekarang sudah mulai kendor, pisang itu jarang diberikan, ada dalam bentuk sudah jadi. Mohon maaf saya sebut merek, Promina, Sun, Nestle. Itu makanan yang pertama kali diberikan. Padahal pisang itu sangat luar biasa, karena mengandung kalium untuk biar anak cepat jalan. Terus kemudian pisang ini juga mengandung senyawa kalium yang berperan penting untuk mengontrol tensi. Maka itu orang-orang yang darah tinggi umumnya salah satu pengobatannya saya berikan pisang. Tidak heran kenapa monyet tidak ada yang terkena stroke. Mungkin hubungannya ini karena makan pisang, gitu ya. Bahkan pisang ini pun mengandung zat seperti serotonin yang mirip dengan serotonin. Serotonin ini adalah zat yang bikin termasuk golongan neurotransmitter yang berperan penting dalam hubungannya ke saraf. Bahkan dipakai orang-orang yang stres. Jadi orang-orang yang stres itu salah satunya diberikan serotonin, ya. Dan ternyata orang-orang yang baik, jarang marah-marah, jarang stres itu serotoninnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang sering marah-marah dan sering stres. Salah satu sumber serotonin itu adalah pisang. Jadi pisang ini sangat bagus. Dan ternyata yang paling tinggi kadar serotoninnya adalah terletak pada bagian kulit pisangnya. Jadi kalau doyan sama kulitnya dimakannya, kalau doyan. Itu kadar serotoninnya. Maka itu ada beberapa pengusaha yang bikin es krim dari kulit pisang karena manfaat yang dipakai. Bahkan yang paling bagus itu yang ada apanya tuh? Talinya itu loh. Kan sering tuh kalau kita buka ada apanya ya, serat-seratnya yang lepas. Itu menurut saya dimakan saja Pak, jangan dibuang. Karena ternyata itu bermanfaat. Bahkan jagungnya aja pun yang paling bagus itu pada rambut-rambut jagungnya. Maka itu kalau makan jagung itu sebaiknya sama rambutnya. Syukur-syukur rambutnya dimakan, jagungnya dikasih anaknya, gitu ya. Itu dipakai untuk obat penurun kolesterol ternyata. Ya, jadi silakan kalau mau makan rambut jagung. Sampai saya bikin obat itu salah satunya dari rambut jagung. Maka itu jangan dibuang. Jadi segala sesuatu yang kita anggap tidak penting ternyata penting. Ya, termasuk kulit pisang pun bisa dipakai untuk pengganti serotonin. Maka itu kalau ada yang marah-marah terus-terusan dioleh-olehin kulitnya, Pak. Ya. Itu salah satunya. Bahkan pisang ini juga tidak hanya dipakai buahnya, bahkan daunnya pun dipakai untuk pepes, betul. Kenapa Pak? Karena ternyata daun pisang ini bisa menjaga kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan. Maka itu makanan yang paling bagus adalah dipepes dengan menggunakan kulit pisang. Itu ya, itu cukup bagus. Dan karena itulah kulit pisang ini dikembangkan, bahkan ada kain yang dibuat dari kulit pisang.
Nah, ini lebih hipoalergenik, lebih adem, lebih enak gitu ya. Saya sempat dulu pengen bikin baju dari kulit pisang gitu ya, tapi kulit pisangnya terbatas. Tapi ternyata ini cukup efektif, bisa menjadi peluang ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang alergi dengan pakaian gitu ya. Nah, ini kabarnya. Baik, berarti mulai besok makan pisang ya. Ini beberapa manfaatnya. Ini ada kurma, ada anggur, ada zaitun, ada delima. Kita ngomong anggur dulu. Ya, anggur ini mengandung antosianidin, proantosianidin. Dia termasuk golongan buah yang cukup tinggi antioksidannya. Dan ternyata anggur ini mengandung afrodisiak. Afrodisiak ini adalah zat yang bikin, libido laki-laki menjadi meningkat. Ya. Silakan mau dicatat apa tidak. Ya, ini cukup penting. Ada 3 macam makanan yang bisa meningkatkan afrodisiak. Ini penting banget kalau ibu-ibu merasa bapaknya udah nggak hot lagi. Ini ada beberapa makanan. Salah satunya adalah anggur, kemudian kemangi, dan satu lagi jahe. Gitu ya. Jadi kalau suaminya kamu udah malas-malasan, Bu, hidangin anggur, hidangin jahe pagi dan sore, ya, terus kasih lalapan kemangi. Itu nanti hot lagi biasanya, ya. Asal sama istrinya sendiri, ya. Maka itu kenapa anggur ini cukup bagus. Dan saya juga cukup bingung kenapa raja-raja kok makannya anggur, gitu ya. Kenapa dia nggak makan durian, gitu ya. Nah, ternyata anggur ini mengandung afrodisiak. Karena raja kan selirnya banyak, jadi butuh perangsang. Nah, salah satunya adalah anggur ini. Jahe, di dalam surga itu diberi minuman yang campurannya adalah jahe atau janjabil. Ya, ini luar biasa lagi. Di surga itu tidak hanya susu, madu, khamr, air putih, ternyata juga ada jahe. Kenapa ada jahe? Ternyata jahe ini berperan penting juga sebagai afrodisiak. Maka itu tidak heran kenapa Allah naruh jahe di sana. Kita tahu bahwa di surga bidadarinya berapa banyak Pak buat kita? Nah, banyak ya, ada yang bilang 70, ada yang bilang banyak. Itu kalau banyak seperti itu, kalau nggak ada doping kan repot Pak ya. Maka itu perlu doping ya, salah satunya dari jahe. Ya, oke, itu manfaat jahe. Saya nggak akan banyak di sini nanti. Saya akan banyak di sini. Oke, saya bicara tentang madu. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini ayatnya dan sudah paham semuanya. Ini juga ada beberapa hadis. Gunakanlah selalu 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Ini juga hadis juga. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sakit perut, minumilah madu. Kedua kalinya sakit perut, minumin madu lagi. 3 kalinya sakit perut, minumi madu lagi. Kemudian datang lagi, aku telah melakukannya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, Maha benar Allah dan perut saudaramu yang salah dan berdusta. Jadi bayangin saja, orang yang sakit perut nggak sembuh yang disalahin siapa nih? Perutnya, bukan madunya. Ya, maka itu, jadi kalau sakit perut, ya minumnya harusnya madu. Kalau kita ngikutin hadis ini. Cuman sangat sedikit sekali dokter yang meresepkan madu. Ya, resepnya pasti obat-obatan yang tidak berhubungan dengan madu. Kalau madu ini sangat luar biasa. Jelas tadi hadisnya, karena selalu kalian 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Jadi kalau sakit harusnya ingat ini. Maka itu tidak heran saya melakukan penelitian bahwa ternyata madu ini bagus untuk pencernaan. Saya akan lihat penelitian, saya akan tampilkan di sini. Ini sedikit sebelum masuk madu, saya kenalkan filosofi dari lebah itu sendiri. Lebah itu ternyata Pak Bu punya 3 koloni. Ya. Pertama lebah pekerja, kedua lebah jantan, dan ketiga lebah ratu. Siapa yang nyari makan? Yang nyari makan itu adalah lebah yang betina. Lebah ratunya itu kerjanya hanya bertelur. Terus lebah jantannya ngapain? Pertanyaannya itu kan. Ternyata lebah jantan kerjanya cuma sederhana Pak, kawin doang, selesai.
Ya, paling enak nih lebah jantan. Yang nyari uang, yang nyari apa? Yang nyari makan itu lebah betina. Jantannya kawin doang, Pak. Kira-kira enakan yang mana, Pak? Ya, orang bilang wah enakan jantan dong, kawin doang nggak nyari madu. Tapi ternyata kelemahannya habis kawin langsung mati, Pak. Ya, itu aja sebenarnya. Enak sekali doang. Ya. Ini uniknya di lebah, gitu ya. Maka itu lebah jantan itu kalau mau kawin mikir-mikir ya. Enak sebentar mati, gitu ya. Nah ternyata lebah ratu ini umurnya lebih lama, lebih besar dan bertelur bisa sampai 2000 telur per hari. Ternyata dari makanannya. Lebah ratu itu makanannya adalah royal jelly. Dia tidak makan madu. Royal jelly itu adalah air liurnya lebah. Jadi spesifik. Maka itu ada beberapa kasus untuk pengobatan wanita yang susah suburnya. Itu salah satunya dengan diberikan royal jelly. Karena royal jelly itu mampu merangsang produksi telur. Saya ingatkan bahwa ibu-ibu bertelur, ya, bertelur sebulan sekali. Gantian bulan ini hitung telur kanan, bulan ini hitung telur kiri. Ya, dan alhamdulillah Allah jadikan telur itu kecil, tidak sebesar telur ayam. Coba kalau sebesar telur ayam dan terus tiap bulan itu, ya, kecil sebesar telur cecak dan hanya bertahan 24 jam. Kalau tidak ketemu sperma, dia lisis atau dia mati. Maka itu untuk punya anak itu sulit. Kalau nggak ada sperma dalam 24 jam, susah punya anak. Maka itu punya anak suatu keberkahan. Maka itu bagi yang banyak anak bersyukurlah, karena itu harta yang luar biasa. Bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan punya anak. Gitu ya. Baik ya. Ini ada produk daripada lebah, ada madu, ada bee pollen, ada propolis, ada royal jelly, ada bee venom. Jadi bukan hanya madu saja, tapi ada beberapa komponen. Bee pollen itu serbuk sari. Jadi kalau ketika lebah itu terbang, itu dia sambil ngisep madu, nemplok di sari bunga, pollen diambil. Ya, jadi sekali merenung dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil ngisep madu, sambil ngambil di pollen. Dan uniknya lebah ini makhluk yang tawakal sama Allah. Dia nggak pernah komplain. Dia selalu setiap pagi itu keluar, mau musim hujan, mau musim kemarau, mau musim apa dia terbang. Nggak ada, hujan saya tiduran. Nggak ada itu. Itu hebatnya si lebah. Dan dia yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki. Dia jalan deh kemana gitu ya. Dan tidak ngerebutin lebah yang lain. Nggak berantem itu antar satu lebah dengan lebah yang lain. Ketika lebah ini nemplok di satu tempat, dia pindah ke tempat yang lain. Luar biasanya lebah. Dan lebah adalah makhluk sosial yang luar biasa. Satu diusik, yang lainnya bantuin. Kalau kita kadang-kadang enggak, satu diusik malah ikut bantuin musik, gitu kan? Sama muslim malah dimusuhin. Nah ini jadi masalah. Dan lebah makhluk yang luar biasa sibuk dan memberikan manfaat di tempat dia singgah. Tapi sesibuk-sibuknya lebah tadi saya bilang tidak pernah pulang lebih dari azan maghrib. Ya, komitmen banget dia, sesibuk-sibuknya lebah. Ya, pulang maghrib selesai, sudah ada waktunya. Ya, karena saya nggak pernah lihat gitu lebah yang sampai isya dia pulang gitu. Ya. Karena kalau nggak nyasar ya, ini luar biasanya lebah. Gitu, ya. Terus kemudian dia juga mengambil propolis. Propolis itu ikuan apa? Kayak semacam aspal. Warnanya hitam, itu diambil sebagai salah satunya getahnya lebah, getahnya tumbuhan, getah campur madu, gitu ya. Jadilah yang namanya propolis. Propolis ini dipakai untuk pelindung sarangnya. Maka itu kenapa seekor tikus masuk ke dalam sarang lebah sampai berumur puluhan tahun tidak mati-mati, tidak busuk-busuk, ya karena kandungan propolisnya. Ya, maka itu kenapa propolis dipakai sebagai antiseptik atau antimikroba? Karena ternyata mikroba tidak senang dengan zat yang namanya propolis. Royal jelly ini adalah air liurnya lebah. Satu lagi bee venom. Bee venom ini adalah racunnya lebah.
Maka itu kalau Bapak Ibu terkena racun lebah harusnya bersyukur. Diantum satu kali satunya lagi, itu yang biar seimbang. Selama ini kalau diantum lebah kita lari dan sebagainya, padahal harusnya bersyukur. Ayo lebah antum saya, itu ya harusnya begitu. Maka itu ada pengobatan yang menggunakan racun lebah, sengat lebah. Di rumah sakit, kebetulan saya pernah datang ke Makassar, ada namanya rumah sakit umum daerah, baik rumah sakit pemerintah. Di situ ada namanya poliapiterapi, poliklinik apiterapi, yaitu dengan menggunakan sengat lebah. Bahkan saya juga pernah datang ke daerah Sukabumi, ada seorang pengobat yang mengobati penyakit dengan menggunakan sengat lebah. Bahkan saya pun pernah mencoba, saya disengat untuk beberapa titik. Karena iseng dan senang nyoba, akhirnya kebablasan, titiknya kebanyakan. Akhirnya malah jadi shock, gitu ya, karena kebanyakan racun, ya. Tapi artinya bersyukurlah kita masih disengat lebah. Dan sengat lebahnya ini juga cukup fenomenal, di mana lebah menyengat, kemudian dia mati, ya. Dan itu memberikan peringatan. Ini jihad sebenarnya. Baik, itu gambaran sedikit tentang produk lebah. Ini sedikit tentang karakteristik madu. Banyak orang bilang, oh ini yang saya juga bingung, fenomena masyarakat kita ini cukup aneh. Minum madu itu selalu berkata madu ini asli apa enggak. Selalu itu yang ditanya, dan itu ribetnya minta ampun. Tapi nggak pernah ada yang nanyain sirup ini asli apa enggak, gitu ya. Nggak pernah nanya, langsung diminum. Ya, tapi kalau madu hati-hati ya, aslinya ya. Akhirnya masyarakat kita jauh dari minum madu, sangat jauh. Padahal sangat luar biasa minum madu. Saya selalu bilang dalam beberapa pasien saya, sepalsu-palsunya madu lebih bagus daripada gula pasir. Sepalsu-palsunya madu. Karena madu palsu itu paling banter dibuat dari glukosa, fruktosa, atau CNC. Kalau dia pakai gula Jawa atau gula pasir, tekor. Ya, ini palsu-palsunya madu. Lebih bagus daripada gula pasir, lebih bagus daripada pengawet, lebih bagus daripada pewarna buatan, gitu ya. Jadi nggak usah takut minum madu palsu, anggap palsu aja deh, ya. Jadi kita nggak usah khawatir, karena kesibukan kita mencari asli dan tidak, akhirnya tidak minum madu itu jadi masalah, gitu ya. Oke, ini sedikit saja bahwa karakteristik madu itu higroskopis, menyerap air. Mereka kadang-kadang madu suka mengkristal karena menyerap air. Tapi minimal kita bisa melihat contoh madu yang baik seperti apa. Apa yang membedakan madu dengan komponen lain? Ternyata madu ini mengandung beberapa unsur. Salah satunya adalah, yang paling penting adalah enzim diastase. Makanya tidak heran kenapa kalau kita taruh ini gelas, gitu ya, terus kita tuangkan madu, kita tuangkan sirup, apa bedanya? Kalau madu utuh dari atas sampai ke bawah, kalau sirup dia mempedar. Nah, maka itu yang salah satu membedakan bahwa madu ini baik atau tidak, adalah kandungan enzim diastasenya. Diastase ini yang membedakan madu dengan pokoknya yang lain. Terus ditaruh di cawan datar, tetes, kemudian digoyang-goyang, dia bergelombang seperti heksagonal. Itu contoh madu yang baik, karena dia masih mengandung enzim diastase. Kalau ada madu yang dituang pedar, itu berarti sudah ada campurannya. Ini gambaran sedikit tentang bagaimana kita bisa melihat madu ini baik atau tidak. Tidak berpatokan kepada dikerubungi semut, ya. Kerubungi semut atau tidak itu tergantung dari sari bunganya. Kalau sari bunga yang diambil itu adalah sari bunga sambiloto, saya yakin semutnya banyak dekat, gitu ya. Tapi kalau bunga yang diambil bunga sepatu atau bunga rambutan, pasti semut menjadi dekat. Terus madu tidak berpatokan kepada, kalau madu bagus itu katanya meletup. Bayangkan Pak, di botol aja meletup, apalagi di perut meledak Pak, ya. Itu nggak pas Pak, itu sudah terjadi proses fermentasi, ya. Terus ada lagi madu ditaruh telurnya matang, gitu ya. Nggak perlu ini ya, minyak goreng ya. Tapi artinya itu sudah terjadi proses fermentasi. Jadi salah satu pengecekannya dengan melihat laboratorium, kemudian ada kandungan enzim diastasenya lebih dari 3, dan kemudian dengan uji-ujian tadi.
Baik, saya nggak akan banyak di sini. Nah, ini gambaran sedikit bahwa madu itu sudah dipakai sejak lama. Bahkan di Mesir itu dipakai untuk kontrasepsi zaman dulu. Cuman dicampur dengan kotoran buaya, gitu ya. Dulu campurannya ya, madu, kotoran buaya plus salt heparin, ya. Bahkan beberapa zaman dulu itu dipakai untuk gangguan telinga, gangguan mata, dibikin salep, gitu ya. Bahkan dipakai juga obat penenang, ya. Bahkan ada madu dipakai juga untuk orang-orang yang punya gangguan jiwa juga, ya. Ini penelitian saya yang saya lakukan madu untuk beberapa kasus. Madu dengan konsentrasi 10 mili dalam 200 mili air ditambah dengan garam itu bagus untuk ngobatin diare. Orang bilang oralit, tapi oralit versi saya tambahkan madu, bukan saya tambahin gula. Gitu ya. Terus pemberian kasus tipes. Nah, ini kebenaran saya lakukan penelitiannya ini. Saya coba biarkan kuman tipes, kemudian saya teteskan madu di tengah. Ternyata dia bikin zona hambar. Maka itu kenapa madu ini sangat bagus untuk orang yang sakit tipes. Maka tidak heran hadis yang di atas tadi disebutkan gimana? Sakit perut madu, sakit perut madu, sakit perut madu, sakit perut madu. Sampai 3 kali. Berarti penting sekali ini madu. Apalagi pencernaan kita itu makan terus-menerus. Tipes ini lagi endemi. Ya. Saya tertarik dengan tipes dengan menggunakan madu karena terinspirasi dengan hadis yang tadi. Ditambah lagi ada kasus seorang anak kecil yang kena tipes berulang terus-menerus, hampir setiap bulan dia kena tipes, dan dokter memberikan obat yang namanya thiamphenicol, chloramphenicol. Itu adalah pilihan obat utamanya. Tapi lupa ada salah satu efek yang cukup mengerikan. Efek dari chloramphenicol dan thiamphenicol itu adalah depresi sumsum tulang. Sumsum tulangnya itu tidak memproduksi lagi HB. Maka itu anak itu akhirnya meninggal karena sumsum tulangnya sudah tidak memproduksi lagi hemoglobin, eritrosit dan sebagainya. Saya melihat, waduh kasihan. Sejak saat itulah saya untuk sakit tipes, saya tidak pernah menggunakan lagi yang namanya thiamphenicol dan chloramphenicol. Apa obat yang saya berikan? Salah satunya madu, kemudian sambiloto, dan satu lagi cacing. Cacing ini cukup efektif ternyata. Kebenaran saya pada waktu habis lulus dokter PPT di 2 tempat. Satu di Purwakarta, satu di Jakarta. Ya, di Purwakarta itu ternyata obat yang paling banyak habis adalah obat cacing. Karena ternyata orang kampung banyak yang cacingan. Tapi untuk orang kota, obat yang paling banyak habis itu adalah obat tipes. Karena di orang kota banyak yang tipesan. Gitu ya. Akhirnya saya menarik kesimpulan, ternyata anak-anak yang cacingan biasanya tidak tipesan. Tapi anak-anak yang tipesan biasanya tidak cacingan. Ya, tinggal kita memilih penyakit tipesan atau cacingan, gitu ya. Ternyata anak yang kena cacing itu ternyata nggak kena tipes karena kenapa? Karena cacing itu ternyata setelah diteliti mengandung enzim proteolitik, ya, namanya enzim lumbrokinase. Diambil dari kata Ascaris lumbrocoides. Jadi namanya lumbrokinase yang bersifat proteolitik. Maka itu bagus sekali itu kalau kita mengkonsumsi cacing untuk orang-orang yang sakit tipes. Ya, maka itu kenapa pentingnya kita itu sekali-kali kena tanah. Maka itu saya pernah membaca sebuah hadis, walaupun saya belum lihat nih hadisnya sahih atau tidak, tapi ini cukup luar biasa. Rasul menyuruh sekali-kalinya kena tanah. Gitu ya. Makanya pentingnya kita kena tanah. Apalagi di Jakarta ini tanah sangat langka. Maka itu nanti kalau ada pembangunan masjid ada tanahnya kalau bisa. Ya, jadi untuk kenali tanah, gitu ya. Jadi perlu dikasih sedikit cacing yang sedikit. Jadi cacing ini penting banget. Apalagi yang gendut-gendut kasih cacing aja, gitu ya. Biar urusan dikit ya. Ya tapi juga jangan kebablasan karena kalau kebablasan juga cukup berbahaya. Nah maka itu saya ngobatin penyakit tipes ini selama 2 minggu dengan diet lunak sari plus saya kasih cacing, madu dan sambiloto. Salah satunya itu, ya. Ini E. coli. E. coli ini adalah kuman penyebab timbulnya diare atau mencret. Ternyata juga bikin zona hambat. Ini zona hambat, Pak. Jadi ini kuman, terus saya tetesin madu di tengahnya ini. Ternyata kumannya lari. Makanya saya lihat, luar biasa ini madu. Kenapa nggak dipakai untuk pengobatan gitu loh?
Nah akhirnya saya pernah bertemu dengan seorang dokter, namanya dokter bedah, dokter Munandar. Beliau praktek di rumah sakit Sumber Waras. Beliau seorang yang beragama Kristen. Dia menggunakan madu untuk pengobatan bedahnya. Jadi setiap pasien yang habis dioperasi, dia olesin madu. Setiap luka gangren, dia oleskan madu. Hebatnya, orang Kristen aja menggunakan madu. Tapi orang Islam jauh dari madu. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, ini penelitian-penelitian saja tentang madu untuk saluran pernapasan. Ini penelitian yang saya lakukan. Ternyata banyak sekali kasus yang bisa sembuh dengan menggunakan madu. Dan saya buktikan dengan uji laboratorium juga. Ternyata juga bikin zona hambat terhadap kuman yang namanya Staphylococcus aureus. Maka itu tidak heran anak batuk itu salah satunya kalau saya berikan adalah menggunakan madu dan jeruk nipis. Sudah nggak ngetren lagi kecap sama jeruk nipis, gitu ya. Karena dulu pengen lakuin kecap, kalau sekarang saya pengen lakuin madu. Ya, maka itu saya dikenal dokter madu. Karena ngomongnya madu terus-menerus. Ya, ini madu dan luka, gitu ya. Ternyata cukup banyak dan bahkan saya melakukan penelitian juga di klinik saya. Cukup banyak kasus luka diabetes dengan menggunakan madu cukup efektif. Bahkan pada waktu dulu kasus kecelakaan kereta barusan yang di Bintaro, di rel Bintaro itu, yang kereta dengan tangki bensin. Kemudian pada saat kecelakaan itu saya di lokasi dan banyak sekali orang yang terkena luka bakar. Ya. Pada waktu itu kan nggak ada obat apapun, mau salep beberapa salep. Alhamdulillah pada waktu itu saya bawa madu. Jadi ya saya olesin madu. Pada waktu habis sampai 1 kardus madu, saya olesin dengan madu. Ternyata cukup efektif. Alhamdulillah sedikit yang mati. Ya, memang belum takdirnya juga ya. Tapi ternyata madu ini juga memberikan manfaat. Ya, minimal dia mencegah infeksi, mencegah proses perlukaan. Karena sifat madu itu bersifat higroskopis dan mematikan bakteri. Lebih efektif sebenarnya daripada menggunakan salep, gitu ya. Maka itu kenapa ada penelitian yang membandingkan antara salep dengan madu. Ternyata cukup efektif dengan madu. Sebenarnya P3K kita ini cukup dengan madu loh, lengkap tuh. Betadine pakai madu, mencret pakai madu, ya kan? Masak, bumbu masaknya pakai madu, bikin teh pakai madu. Cukup dengan madu sebenarnya. Udah P3K nggak perlu lagi beli betadine, nggak perlu lagi beli gula, nggak perlu lagi beli sediaan obat macam-macam. Bahkan ketika demam pun saya berikan madu setiap 1 jam sekali. Ya, karena kenapa? Ketika orang demam itu kebutuhan glukosanya meningkat. Ya, ini penelitian saya tentang madu dipakai untuk penyakit kulit. Ternyata juga bikin zona hambat, lari. Maka itu kenapa madu itu bisa dipakai untuk masker. Ya, apalagi orang-orang yang sering jerawatan itu bagus dengan menggunakan masker madu. Ya, bahkan madu ini pun juga sangat bagus sebagai pengganti lipstik. Ya, jadi ibu-ibu nih kalau pakai lipstik mendingan pakai madu saja tuh. Ya, jadi kalau lagi kelaparan tinggal dibilang. Ya. Nah ini madu sebagai antioksidan ini sudah saya sampaikan. Ini untuk kosmetik, ini pemanis, ini kurma. Ini jangan juga terkait dengan kurma. Ada hadisnya seperti ini, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma, maka pada hari itu akan terhindar dari racun dan sihir. Rumah yang tidak ada kurmanya seperti rumah yang tidak ada makanannya. Tidak akan kelaparan orang yang di rumahnya ada kurma. Jadi mulai sekarang sedialah kurma. Ya, bahkan Maryam ketika melahirkan Nabi Isa pun disuruh makan kurma. Bahkan Ibnu Katsir pun bilang tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi perempuan nifas kecuali kurma kering dan kurma basah. Ya. Kenapa kurma bagus untuk persalinan seperti Maryam melahirkan Nabi Isa? Karena ternyata kurma mengandung zat yang mirip sekali dengan oksitosin. Oksitosin adalah zat yang bikin kontraksi rahim. Maka itu kalau ada orang yang kok pembukaannya lambat, itu kan dikasih obat tuh, ya, obat yang tetes supaya dirangsang. Nggak usah repot-repot bu sebenarnya, makan aja kurma yang banyak. Itu sama dengan obat perangsang untuk kontraksi. Maka itu kenapa kurma sangat direkomendasikan untuk ibu-ibu yang mau melahirkan mulai mulai 9 bulan. Gitu ya. Jangan dari awal bulan, mulai 9 bulan karena bikin kontraksi. Kebenaran pada waktu itu saya meneliti dengan mahasiswa saya suruh mahasiswa saya meneliti di rumah sakit
tolong nih rumah sakit ini sering sesar melulu. Saya nggak tahu penyebabnya, tapi cukup banyak kasusnya. Coba deh setiap ibu hamil, kamu lakukan penelitian, kasih kurma 1 besek, banyakin makan kurma. Suruh aja, saya yakin ibu mau lah dikasih kurma, kok dimakan, dikasih. Ternyata penelitian cukup bagus, 90% data pasien yang masuk di rumah sakit tersebut, alhamdulillah tidak ada yang sesar. Ya, sejak pemberian kurma pada saat mau melahirkan. Akhirnya penelitian itu wallahu alam dipakai atau tidak di rumah sakit itu. Tapi yang pasti omset rumah sakit itu menjadi menurun gara-gara sedikit yang sesar. Nah ini jadi dilema sebenarnya ya. Tapi artinya ini cukup efektif. Bahkan orang yang habis lahiran pun kan sering terjadi perdarahan dan dokter sering menyuntikkan metergin. Ya, metergin ini salah satunya adalah bagus dengan menggunakan kurma karena kurma itu bikin kontraksi rahim, jadi bikin mencegah perdarahan. Maka itu kurma ini sangat direkomendasikan. Ini juga tentang kurma yang dipakai untuk tahnik. Ternyata teknik ini tidak ngetren di kalangan dunia kedokteran. Padahal diajarkan oleh Rasulullah ketika bayi yang habis lahir harusnya ditahnikkan. Tahnik itu kan gitunya, kemudian dilempelkan ke langit-langit. Ya, masalahnya ini nggak ngetren ini di kalangan dunia kedokteran. Ya, padahal cara-cara Islam sangat luar biasa. Dari sisi kebidanan, dari sisi ini, luar biasa. Maka itu sebenarnya ilmu kedokteran itu salah satu yang paling bagus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Coba kalau semua tempat praktek kebidanan menyarankan teknik, luar biasa. Apa sih manfaat teknik? Kalau kita lihat ini, bayi yang habis lahiran dengan berat 2,5 kilo, ternyata kadar gulanya cuma 20. Kan normal gula kan 80 sampai 140. Bayi baru lahir itu 20. Jadi dia lebih condong ke hipoglikemik. Sedangkan yang lebih dari 2,5 kilo hanya 30. Maka ini keadaan ini cukup berbahaya sebenarnya. Keadaan-keadaan hipoglikemik ini yang menyebabkan bayi nggak mau nyusu, otot-otot lemes, kadang-kadang kejang, kulit bayi juga kadang-kadang kebiruan. Maka itu kenapa pentingnya asupan glukosa cepat. Salah satunya juga melalui ASI eksklusif yang cepat. ASI eksklusif dan pemberian teknik. Gitu ya. Jadi ini, dan kalau bisa teknik si bapaknya, gitu ya, ngunyah sampai halus, kemudian diambil, tempelkan ke langit-langitnya, supaya ada asupan glukosanya, sehingga bayi menjadi lebih aktif. Gitu ya. Oke, ini kurma dan kardiovaskuler sudah saya terangkan bahwa kurma mengandung kalium, jadi bisa mengontrol tensi. Ya, kurma mengandung pengencer darah juga. Oke, ini gambaran dengan kurma, tapi saya ingin mencontohkan yang ini. Mohon maaf, biar waktunya keburu. Ini ada beberapa rangkuman sebenarnya. Rangkuman bagaimana buah makanan itu bisa menjadi obat, gitu ya. Nah ini contohnya. Ini contoh kasus hipertensi. Coba kalau kita perhatikan, ada 2 komponen obat di sini. Ya. Komponen obat, propanolol, atenolol, furosemid, captopril, nifodipin, amlodipin. Ini contoh obat yang harus minum obat seumur hidup. Padahal secara teoritis dan bukti jurnal-jurnal penelitian banyak sekali. Contoh vasodilator, obat-obat yang melebarkan pembuluh darah, sama dengan fungsinya propanolol dan atenolol, walaupun tidak sekuat obat ini, tidak sekuat saya bilang. Contohnya apa? Senyum. Saya sudah ajarkan pada pertemuan yang awal. Berapa kali masih ingat? Nah, 20 kali. Tahu udah belum hari ini? Ya, pokoknya harus 20 kali. Ya, tahajud. Saya sudah sampaikan terapi sholat tahajud menurunkan kadar epinefrin sehingga tensi tidak naik. Pegagan, maka itu kenapa orang Sunda senang sekali lalapan pegagan atau antangan. Itu sangat bagus untuk melebarkan pembuluh darah dan mencegah kepikunan. Maka itu tidak heran kenapa Presiden Ronald Reagan salah satunya itu senang dengan pegagan. Ya, makanannya bahasa bulenya itu dikenal dengan nama gotu kola. Gotu kola salah satunya. Itu bersifat vasodilator atau melebarkan pembuluh darah. Contoh lagi, bawang putih.
Bawang putih itu bikin tensi turun. Terus bekam, saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa mengurangi resistensi perifer sebulan sekali. Terus pemberian diuretik yang bikin kencing, apa? Timun, seledri, belimbing. Penelitian ini, yang seledri ini diteliti oleh Bu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan yang lama. Maka itu dia pro dengan herbal dulu. Ya, dia rendah garam, terus makanan tinggi kalium, pisang tadi saya sampaikan, kurma dan alpukat. Kalau ini dijalankan secara komprehensif, sudah tidak perlu obat-obatan. Senyum, tahajud, lalapan pegagan, masak bawang putih dibanyakin, terus blender timun sama seledri, bekam sebulan sekali, olahraga, rendah garam, rendah lemak, makan pisang habis makan, kurma 7 butir pagi, sempurna sekali siang. Kenapa ini nggak digalakkan gitu loh? Coba kalau seluruh dokter di Indonesia ini nyuruh ini semua, kira-kira gimana? Wah, luar biasa juga. Nah, itu omset lagi sih, Pak. Itu yang bikin saya bingung memang ya. Tapi kan masjid jadi penuh, tahajud jadi hidup, ya kan? Ini kalau saya jadi menteri kesehatan ini, orang yang nggak sholat tahajud penjara, ya. Ini kalau saya ekstrim gitu ya. Tapi menurut saya ini luar biasa, karena orang kalau kita sholat tahajud rajin, itu angka kejahatan akan berkurang loh Pak. Maling jadi mikir untuk nyolong Pak. Kenapa pada rajin sholat tahajud semuanya, gitu kan? Luar biasa sebenarnya. Ya tapi wallahualam, saya tahu nih kapan bisa tercapai ini ya. Tapi artinya saya hanya sosialisasi bahwa untuk ngobatin hipertensi itu mudah kok. Cuman mau jalan ini apa enggak gitu aja. Ya, contoh lagi, diabetes. Lihat. Diabetes itu obat saya ini selama ini hanya diberikan obat namanya metformin, glibenclamid, glimepiride, yang fungsinya adalah hanya menurunkan kadar gula darah, mengontrol kadar gula darah, memaksa insulin yang sudah rusak kemudian untuk bekerja. Bisa dibayangkan nggak? Maka itu harus minum obat seumur hidup. Seumur hidup itu minum obat. Saya bilang, aduh, repot banget ya. Nanti di fotokopi nggak apa-apa ini Pak, nggak usah dipotret, nggak apa-apa. Nanti minta ke panitia, saya kasih yang ini. Ya biar pada paham. Coba kalau kita melihat pelajaran secara molekulernya, lihat. Pankreas dalam pembentukan insulin, ini ada dalam dunia kedokteran. Pembentukan insulin itu butuh asam amino yang namanya arginin. Harusnya pada orang-orang yang bermasalah insulinnya, harusnya diberikan arginin dalam jumlah yang banyak. Apa sumber arginin? Kacang panjang dan habatus sauda. Paling tinggi argininnya. Sunnahnya. Terus pankreas ini kan butuh reepitelisasi, butuh cepat tumbuhnya. Butuh zat yang namanya reepitelisasi, wortel dan tomat. Pada orang diabetes, kenapa kulitnya gampang sekali luka dan berwarna hitam? Karena terjadi defisiensi vitamin E. Kenapa nggak dikasih toge aja? Kenapa harus pakai vitamin E? Walaupun memang tidak sebesar vitamin E, tapi makanan toge yang dilakukan secara terus-menerus vitamin E cukup banyak. Terus, bagaimana nurunin gula darahnya? Kasih aja daun salam, Pak. Praktis. Saya sudah buktikan dengan daun salam itu mampu menurunkan kadar gula, tapi ingat dosisnya, ini penting. Kalau gulanya sekian, daun salamnya harus sekian. Gula sekian, daun salamnya harus sekian. Saya cukup yakin untuk pengobatan diabetes ini karena udah lebih dari ribuan pasien saya obati dengan menggunakan ini. Dan cukup efektif. Kontrol obatnya cuma apa Pak? Suruh makan somai doang sama bikin teh dari daun salam. Selesai. Seumur hidupnya itu. Sama seumur hidupnya dengan makan nasi. Kita kan seumur hidup makan nasi. Nah, saya minta seumur hidup makan somai. Somainya somai pare. Gitu ya. Ya iyalah, parenya lebih dominan daripada itunya gitu ya. Karena ternyata ini luar biasa ini pare gitu ya. Ya artinya Pak harus sama yang lainnya juga, cuman banyakin parenya gitu ya. Daripada minum obat terus-terusan, kenapa nggak makan somai aja kan? Luar biasa. Ya, sama ngerebusin daun salam. Terus kemudian hambat penyerapannya dengan pektin. Apa sumber pektin? Apel. Makanya itu buah yang paling bagus untuk orang diabetes. Hanya buah nih 3 buah yang aman untuk orang diabetes. Apel, stroberi, dan alpukat. Buah yang lain saya larang. Karena juga bikin naik. Gula yang tinggi, pisang itu bikin naik gula. Maka itu buah yang saya rekomendasikan hanya 3 saja. Apel, alpukat, dan stroberi. Sedangkan alpukat itu ternyata menambah reseptor insulin. Insulin itu butuh namanya reseptor
sumbernya adalah fosfolipid, dan fosfolipid itu banyak terdapat pada alpukat. Ya, regulasi gula darah di dalam sel itu di dalam hati, regulasinya merubah menjadi gula menjadi glikogen, itu butuh yang namanya asam aminoleusin dan isoleusin, dan itu banyak terdapat pada kedelai. Terus kemudian asupan glukosanya dibatasi dengan apa? Puasa. Dipecah dengan apa? Olahraga. Jadi kalau melihat komprehensif gini gimana? Tidak butuh obat yang namanya ini. Cukup lakukan aktivitas ini. Banyakin puasa, makan habatus sauda, ya kan? Makannya apel dan alpukat, blenderannya pare, kacang panjang, wortel sama toge di blender. Rasanya nggak enak memang, gitu ya. Tapi itu cukup luar biasa. Minumannya rebusan daun salam, sudah. Dan saya sudah buktikan dan ini cukup efektif. Ya, kalau ini dilakukan, wah luar biasa. Tukang sayur gembira ria ini. Ya, saya tertarik dengan daun salam ini karena mudah, murah, cukup efektif. Ya, 1.000 bisa dapat, gitu kan, dengan menggunakan daun salam. Maka itu ada seorang yang punya daun salam itu kan pohonnya besar tuh, itu nggak mungkin gundul itu. Ya, untuk ngobatin diabetesnya. Saya ambil 10, besok udah numbuh lagi, gitu ya. Maka itu kalau bisa di setiap rumah itu ada pohon daun salam. Daun salam itu selain nurunin gula, dia nurunin tensi, dia juga nurunin asam urat. 3 ini daun salam. Murah, mudah, cukup efektif. Ya, maka itu mbaknya tukang sayur udah apa? Disuruh Dokter Agus ya kalau beli daun salam, gitu ya. Karena saya doang yang nyuruh daun salam, gitu ya. Maka itu memang ini cukup apa ya, cukup apa ya, aneh memang ya. Malah kalau perlu apotek itu jadikan bumbu dapur, gitu ya. Resepnya itu bumbu dapur, tapi ini cuma bayangan saya saja. Tapi memang bumbu dapur itu bisa dijadikan sebagai salah satu obat, gitu ya. Kenapa saya tertarik dengan herbal ini? Karena mengingat efek samping obat. Tapi ada manfaat dan bisa terkontrol gula darah. Tapi memang harus butuh komitmen. Ini contoh untuk kasus kolesterol. Ya, pakai obat simvastatin, difibrozil, femobrat, lovastatin. Kenapa nggak pakai ini aja nih? Saya ngobatin kolesterol gampang, puasa Nabi Daud 3 bulan aja turun Pak pasti. Nggak usah ribet-ribet Pak. Nggak usah pakai simvastatin. Puasa Nabi Daud 3 bulan udah selesai. Kurangi minyak, kurangi santan, udah. Kenapa harus milih pengobatan dengan menggunakan obat yang mohon maaf efek sampingnya kita tidak tahu, halal haramnya pun juga kita nggak tahu. Itu jadi masalah. Ya, ini yang saya bilang kunyit. Maka itu kenapa saya minta kalau masak ikan, perbanyak kunyitnya. Kunyit itu luar biasa. Ya, kunyit ini memiliki efek melindungi lambung, melindungi hati, menurunkan kolesterol. Luar biasa ini kunyit. Ya, masak bawang putih, rambut jagung, ngemilnya makan kuaci. Kan biasanya orang itu kan kadang-kadang orang yang kolesterol senang ngemil tuh. Nah, ngemilnya pakai kuaci. Mau setrek silakan. Gitu ya, paling bibirnya jontor, gitu kan. Dan capek juga tuh ngemil kuaci, paling dua bungkusnya udah pegel itu biji ya, ngupasnya susah minta ampun. Gitu ya. Oke, ini ngemilnya itu aja. Bikin repot dan bikin malas ngemil, paling ilernya doang yang banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, itu bikin cukup efektif. Lihat osteoporosis. Banyak konsumsi kalsium. Kalsium benar sih, saya tidak menyalahkan. Cuman kebanyakan kalsium malah jadi ngendap, timbul yang namanya kalsium oksalat. Dan ini bisa menyebabkan yang namanya pengapuran dan batu ginjal. Banyak sekarang kasus bukan osteoporosis, malah pengapuran yang disebut dengan osteoartrosis, osteofit atau subur dalam bahasa medisnya. Itu akibat kalsium yang berlebihan numpuk. Padahal kalsium itu bisa menjadi tulang kalau ada beberapa komponen, salah satunya hormon estrogen, fosfor, magnesium, vitamin D. Kalau tidak ada ini, kalsium tidak akan efektif. Maka itu kenapa kalau orang minum kalsium harusnya berjemur matahari. Kondisi dia tidak menopause. Tapi kalau sudah menopause maka diberikan makanan yang mengandung fitoestrogen. Apa sumber fitoestrogen? Bengkoang, kedelai, kacang polong. Itu fitoestrogen. Buat ibu-ibu yang sudah menopause, perbanyak ini. Buat ibu-ibu yang punya kelainan hormonal, perbanyak fitoestrogen.
sama fitoprogesteron, hormon wanita. Sumbernya adalah terong bulat dan ubi ungu. Itu tinggi sekali fitoprogesteronnya. Nah, perbanyak makan itu. Dan sumber kalsium terbaik adalah ikan teri. Ikan teri basah, tapi bukan teri asin. Teri basah itu sumber kalsium yang luar biasa. Ya, apalagi teri basah yang agak gede-gede, yang ada siripnya yang warnanya putih itu di antaranya itu kalsiumnya paling tinggi sekali. Kenapa nggak makan ikan teri? Sudahlah, daripada kalsium sintetik. Berjemur sekali lagi ini. Ternyata masyarakat sekarang susah sekali berjemur. Apalagi ibu-ibunya ini paling anti anaknya kalau kena matahari. Alasannya takut hitam lah, gitu ya. Padahal mah hitam biarin aja, anak kecil bu. Bukti saya juga hitam nggak apa-apa, gitu ya. Karena ternyata unsur matahari ini cukup penting. Apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Jadi saya minta anak-anak kita banyakin berjemur. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu tuh hebat-hebat. Zaman dulu tuh ada mainan layangan, apalagi tuh macam-macam main gundu. Aduh sekarang ini udah nggak tren ini. Ya mainannya PS, mainannya gadget. Aduh, orang zaman dulu tuh saya ingat banget tuh selalu main keluar deh. Ya tanah-tanahan gitu kan, hujan-hujanan, pilek, ada ingus kayak dielap, paling gitu aja kan. Sekarang udah nggak tren itu semuanya ya. Ini untuk sakit sendi. Saya kalau orang sakit sendi daripada minum obat NSAID, saya pakai tempelan jahe, kencur, serai, cengkeh sama beras, ditumbuk, ditempel. Ya. Ini untuk orang yang gampang demensia, mulai pikun. Obatnya apa? Sujud, banyakin sujud supaya nggak pikun ini. Saya ingatkan yang udah tua-tua, tidur miring ke kanan, menghafal Quran. Walaupun sulit, tapi ini bisa mencegah demensia. Ya, makan kurma dan pisang, perbanyak ikan, minyak zaitun, olahraga ringan, tidak stres, banyak senyum, perbanyak pegangan. Ini tip supaya tidak demensia. Sepakat yang mulai tua-tua. Nanti di copy aja ini. Ya, ini untuk prostat. Saya ingatkan buat laki-laki, ingat prostat, ingat tomat. Gitu ya. Jadi banyakin makan tomat dan walaupun sudah tua tetap berhubungan seksual secara teratur. Saya kemarin mendapatkan seorang tua umur 80 tahun, istrinya umur 75 tahun datang ke saya cuma ngapain Pak? Minta obat kuat. Bayangin coba. Hebat banget tuh umur 80 sampai 75, bayangin coba. Bukan penyakit yang lain, cuma itu doang. Gitu ya. Ternyata masih aktif berhubungan seksual walaupun umur 80 sampai 75. Yang bikin saya bingung juga tuh pelumasnya dari mana. Oh ternyata dia punya trik tertentu untuk memberikan pelumas. Jadi walaupun sudah tua tetap berhubungan seksual secara teratur. Baik, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kita bisa tanya jawab kalau memang diperlukan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nanti silakan kalau mau difotokopi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.